Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas mu'aradhah bil misli. Sebelumnya kita sudah membahas mu'aradhah bil qalbi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait mu'aradhah bil misli. Apa yang dimaksud dengan mu'aradhah bil misli ini secara istilah? Nah, ini akan dijelaskan secara rinci pada pertemuan kali ini. An-nau'utsani, adapun macam yang kedua, al-mu'aradhah ialah mu'aradhah bil misli. Namanya mu'aradhah bil misli. Artinya mu'aradhah bil misli ini adalah penyanggahan dengan yang semisal. Ini arti bahasanya ya. Namun apa arti secara istilahi dari mu'aradhah bil misli ini? Wahasiluha, dan adapun hasilnya atau intinya mu'aradhah bil misli, ayat tahidah ialah sama dalilul mu'aridi, apa dalil atau argumen mu'arid, orang yang menyangga, ma'adalilil mu'allili, beserta argumen mu'allil, fis surati, di dalam formanya, di dalam bentuknya. Wa yakhtalifah, dan berbeda apa dalilul mu'arid anhu, dari dalilul mu'allil, fil maddati, di dalam materinya, di dalam bahannya. Jadi mu'aradhah bil misli ini adalah dalilul mu'arid, argumen yang disampaikan oleh mu'arid itu sama dengan dalil mu'allil di dalam formanya saja, di dalam bentuknya saja. Sementara secara maddah, secara materi, secara bahan itu berbeda. Yang dimaksud dengan surah itu ya misalnya dalilul mu'allil terdiri dari kias hamli atau kias iktironi. Maka dalilul mu'arid juga sama, berupa kias hamli atau kias iktironi. Misalnya dalilul mu'allil terdiri dari kias iktironi syakal awal. Maka dalilul mu'arid juga sama, yaitu terdiri dari kias iktironi syakal awal. Itu yang dimaksud dengan sama dengan surah. Atau misalnya dalilul mu'arid berupa kias istisnai muttasil. Maka dalilul mu'arid juga sama, terdiri dari kias istisnai muttasil. Nah, itu yang dimaksud dengan ittihad fis surah, sama di dalam bentuk, di dalam forma. Sementara di dalam maddahnya berbeda. Di dalam materinya, di dalam bahannya berbeda. Nanti akan jelas dengan contoh apa yang dimaksud dengan maddah ini. Wadzalikah, dan adapun hal tersebut, ittihad wa yakhtalif. Nah, ini ya, maksudnya al-ittihad fi surah wa yakhtalif fil maddah wal ikhtilaf fil maddah. Bi ayyakunah, ialah dengan ada ad-dalilani, apa dua dalil. Dua dalil ini maksudnya adalah dalilul mu'arid dan dalilul mu'allil. Min syaklin wahidin, dari bentuk kias yang satu.
Artinya bentuk kiasnya sama. Misalnya syakal kias pertama sama-sama kias syakal pertama. Apabila dalilul mu'allil itu berupa kias iktironi syakal pertama, maka dalilul mu'arid juga berupa kias iktironi syakal pertama. Itu yang dimaksud dengan al-ittihad fi surah. Lakin, ini yang dimaksud dengan ikhtilaf fil madah. Lakin, akan tetapi la yattahidani, tidak sama apa dalilani fil haddil awsatih, di dalam haddul awsat, di dalam terma tengah. Terma tengahnya tidak sama, yang menjadi haddul awsat tidak sama. Wala fi ghairihi, dan bukan di dalam selainnya haddul awsat, juga selain haddul awsatnya tidak sama juga. Misalnya haddul aswarnya tidak sama, haddul akbarnya tidak sama, haddul awsatnya tidak sama. Antara dalilul mu'allil dan dalilul mu'arid, haddul awsatnya, haddul aswarnya, haddul akbarnya tidak sama. Meskipun secara surah, secara formal sama, namun di dalam haddul awsat, haddul aswar, dan haddul akbarnya tidak sama. Ini untuk mengetahui apa itu haddul awsat, haddul aswar, hadul akbar, syakal pertama, syakal kedua, syakal ketiga, syakal keempat, ini harus mempelajari ilmu mantik. Ya. Ini dijelaskan secara rinci di dalam ilmu mantik. Itu yang dimaksud dengan al-ikhtilaf fil madah, yaitu hadul awsatnya, hadul asqarnya, hadul akbarnya tidak sama antara dalilul mu'allil dan dalilul mu'arif. Apabila yang seperti ini, maka disebut dengan mu'aradhah bil misli. Wa misalu dzalikah, dan adapun contohnya hal tersebut, al mu'aradhah bil misli, ayyakulah, ialah berkata al mu'allilu, siapa mu'allil, al alamu, adapun alam, qadimun, ialah qadim. Qadim ini ada tanpa didahului ketiadaan. Li'annahu, karena sesungguhnya alam, atharul qadimi, ialah athar bekas dari sesuatu yang qadim, dari zat yang qadim. Wa kullu ma, dan adapun setiap sesuatu, adapun ma atharul qadimi, ialah bekas dari sesuatu yang qadim, fahuwa, maka adapun ma qadimun, ialah qadim. Yang menjadi ad-da'wa al-asliyah atau klaim utama adalah al-alamu qadimun. Yang menjadi argumennya yaitu li'annahu atharul qadim. Ini adalah muqaddimah surah. Muqaddimah kubronya apa? Yaitu wa kullu ma huwa atharul qadim fa huwa qadim. Ini adalah muqaddimah kubro. Dan ini berupa kias iktironi yang syakal pertama. Bentuk pertama. Syakal iktironi, syakal pertama, syaklul awal. Fayaqulul mu'aridu, maka berkata al-mu'aridu, siapa mu'arid? Orang yang menyanggah. Al-alamu hadisun. Adapun alam hadisun ialah baru. Nah, dari segi sasarannya, mu'aradhah ini yang disasar, yang disanggah adalah klaim utama, yaitu ad-da'wa al-asliyah. Berarti ini namanya mu'aradhah fid dalil. Karena yang disanggah itu adalah klaim utamanya, ya, bukan muqaddimahnya. Yaitu dengan mendatangkan klaim yang al-musawi linaki didakwa al-asliyah. Al-alamu hadisun ini, ya, al-alamu hadisun ini ialah al-musawi linaki didakwa al-asliyah, yaitu yang setara dengan kontradiksi klaim utama. Klaim utama di sini adalah al-alamu qadimun. Ini adalah klaim utama yang disampaikan mu'allif. Nah, kontradiksi dari al-alamu qadimun ini yaitu al-alamu ghairu qadimin. Nah, yang setara dengan al-alamu ghairu qadimin ini yaitu al-alamu hadisun. Kenapa? Antara al-alamu ghairu qadimin dan al-alamu hadisun hubungnya itu adalah al-musawi, setara, karena
afrod, individu yang dicakup oleh al-alamu hadisun dengan al-alamu ghairu qadimin itu sama. Nah, berarti ini mu'arid mendatangkan al-musawi linaki da'wa al-asliyah, yaitu mendatangkan klaim yang setara dengan kontradiksi klaim utama. Apa dalilnya? Bahwasanya al-alamu hadisun ini, li'annahu karena sesungguhnya al-alam mutaghayyirun ialah berubah. Wa kullu ma dan adapun setiap sesuatu wa adapun ma mutaghayyirun ialah berubah, fahuwa maka adapun ma hadisun ialah baru. Li'annahu mutaghayyirun ini adalah argumen untuk membenarkan al-alamu hadisun. Li'annahu mutaghayyirun ini berupa muqaddimah surah. Muqaddimah kubronya mana? Yaitu wa kullu ma huwa mutaghayyirun fahuwa hadisun. Nah, li'annahu mutaghayyirun wa kullu ma huwa mutaghayyirun fahuwa hadisun. Ini berupa kias iktironi syakal pertama. Dari segi surah sama dengan dalil atau argumen yang disampaikan oleh mu'allil dari segi surahnya, yaitu sama-sama berupa kias iktironi syakal pertama. Dari segi surah sama. Namun dari segi maddah berbeda. Kenapa berbeda? Karena haddul awsadnya berbeda, yaitu dalilul mu'allil, yaitu al-alamu qadimun li'annahu atharul qadim wa kullu ma huwa atharul qadim fahuwa qadimun, yang menjadi haddul awsad di sini adalah atharul qadim. Atharul qadim wa kullu ma huwa atharul qadim ini adalah haddul awsad. Yang menjadi haddul asghar adalah al-alam. Li'annahu ini maksudnya kembali ke al-alam. Al-alamu atharul qadim kalau ingin diperjelas. Al-alam. Dan yang menjadi haddul akbar adalah qadim. Nah, sementara dalilul mu'arid yang menjadi haddul awsad adalah mutaghayyir. Antara atharul qadim dan mutaghayyir itu berbeda. Nah, yang menjadi haddul asghar dalilul mu'arid adalah al-alam, berarti sama ya dari segi haddul asghar. Namun dari segi ininya, dari segi haddul akbarnya juga berbeda. Wa kullu ma yang menjadi ini, yang menjadi apa? Yang menjadi haddul akbar di dalam dalilul mu'arid ini adalah hadisun. Di sini menjadi haddul akbar. Antara hadisun dan qadimun itu berbeda. Ini makanya di sini antara dalilul mu'allil dan dalilul mu'arid dari segi maddah berbeda. Karena ada perbedaan di dalam haddul awsat. Haddul awsat. Kalau haddul awsatnya berbeda, maka dari segi maddah sudah dianggap berbeda. Meskipun nanti mungkin ada persamaan di antara haddul aswarnya atau haddul akbarnya. Namun kalau sudah ada perbedaan di dalam haddul awsatnya sudah berbeda, maka sudah dianggap antara dua dalil itu sudah berbeda dari segi maddah, dari segi bahan, dari segi materi. Karena antara dalilul mu'allil dan dalilul mu'arid ini ada perbedaan dari maddah dan ada persamaan dari segi surah, maka mu'aradah ini disebut dengan mu'aradah bil misli. Fa'anta maka adapun kamu taro ialah melihat kamu anna dalilal mu'allil, bahwa sesungguhnya argumen, anna dalilal mu'aridi, bahwa sesungguhnya argumen mu'arid, orang yang menyanggah, ishtarakah ialah sama apa dalilul mu'arid fi surati di dalam segi bentuk forma ma'a dalilil mu'allil beserta argumen mu'allil, li'annahuma karena sesungguhnya keduanya dalilul mu'arid wa dalilul mu'allil jami'an semuanya minasyaklil awwali alhamli ialah dari bentuk pertama dari kias hamli atau kias iktironi. Wakhtalafa dan berbeda keduanya dalilul mu'arid wa dalilul mu'allil fil maddati
di dalam maddah, di dalam materi. Wadzalikah dan adapun hal tersebut ikhtilafuhuma fil madda wadhihun ialah jelas. Falamma tamasalat maka ketika tamasalat semisal suratud dalilaini apa bentuk dua dalil sumiyat maka dinamakan apa mu'aradah mu'aradatan pada mu'aradah bil misli dengan bil misli. Jadi karena ada keserupaan dari segi surah antara dalilul mu'allil dan dalilul mu'arid, maka sanggahan dari mu'arid ini disebut dengan mu'aradatan bil misli. Sumiyat mu'aradatan bil misli. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.